Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه ذوي النهى. أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, kita sudah sampai yang lalu pada bahwa ketika sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini satupun orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil yang dalam posisi standby, dalam posisi selalu standby untuk menunggu perintah Allah untuk meniup trompet. Nabi SAW seperti yang kita sampaikan yang lalu mengatakan, bagaimana saya bisa tenang hidup di dunia ini sementara Israfil selalu dalam posisi standby menunggu perintah Allah untuk meniup trompet, untuk meniup sangkakala. Para sahabat bertanya, apa engkau perintahkan kami untuk kami ucapkan, ya, kalau Israfil itu dalam posisi standby untuk menunggu perintah Allah? Kata Nabi, katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allah. Maka para ulama seperti yang kita bahas yang lalu, menurut Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab ini, beda pendapat yang ditiup oleh malaikat Israfil itu 3 kali apa 2 kali. Sebagian ulama mengatakan 2 kali, sebagian lagi mengatakan 3 kali. Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab ini, lebih memilih pendapat yang kuatnya 3 kali. Apa saja itu? Ya, pertama yang ditiup oleh Israfil ini disebut dengan nafkhatul faza'. Nafkhatul faza', tiupan di mana setelah tiupan itu seluruh yang ada di langit dan di bumi itu pada ketakutan karena huru-haranya dahsyat sekali. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak merasa ketakutan.
Lalu yang lalu kita bahas siapa yang dikecualikan oleh Allah ketika sudah ditiup trompet pertama itu yang disebut dengan tiupan menakutkan, nafkhatul faza'. Karena dalam surat An-Naml ayat 87 Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiup trompet itu, ya, fafazi'a, maka takutlah man fis samawati, ya, yang ada di langit, wa man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak takut. Ya, ada yang mengatakan itu adalah para malaikat, ada yang mengatakan para anbiya, para rasul, para syuhada. Tapi Syekh Muhammad Hasan mengatakan tidak ada keterangan yang tegas siapa, tetapi kemudian yang pasti bahwa orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah lalu istiqamah atas pernyataan itu, atau orang-orang yang bertakwa, tidak akan ada rasa ketakutan baik dunia maupun di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak takut tadi orang-orang yang ada di bumi, bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, ya, ketika planet-planet ini kemudian berbenturan. Gunung-gunung saja disebutkan dalam Al-Quran berterbangan seperti debu. Gunung yang sekarang begitu kokoh, ya, ketika berbenturan artinya mulai rusaknya alam semesta ini, maka ya langit terbelah, ya huru haranya cukuplah digambarkan. Orang yang menyusui anaknya saja dia buang anaknya, ya, dia tidak ingat untuk mengurus anaknya. Orang yang hamil kemudian lahir sendiri anaknya, ya, maka kita lihat orang seperti mabuk padahal bukan mabuk, tapi akibat dahsyatnya huru hara kiamat. Ini namanya nafkhatul faza'. Yang kedua adalah nafkhatus sa'iq. Nafkhatus sa'iq ini adalah tiupan yang kemudian semua yang masih hidup itu dimatikan. Nanti baru kemudian yang ketiga adalah nafkhatul ba's. Ditiup lagi untuk membangkitkan lagi semua yang sudah mati. Nah, kita sekarang lanjutkan. Di sini dijelaskan setelah tiupan yang pertama, di mana ini disebut dengan nafkhatul faza', tiupan yang kemudian mendatangkan rasa takut bagi penduduk langit dan bumi yang begitu luar biasa karena dahsyatnya huru haranya. Itu digambarkan di banyak sekali ayat tentang huru hara hari itu seperti apa. Nah, tentu jamaah rahimakumullah seperti kita sebut, ya, itu tidak dirasakan lagi oleh orang yang beriman karena semua sudah mati, ya. Tinggal orang-orang kafir saja yang akan menyaksikan kondisi huru haranya kiamat dunia tadi setelah tiupan trompet yang pertama. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan, wa ba'da arba'ina yawman Allahu a'lam, arba'ina syahr Allahu a'lam, arba'ina sana
Allahu a'lam. Setelah 40, jadi setelah ditiup pertama tadi, maka ya hancurlah alam semesta ini tadi, ya pada bertabrakan planet-planetnya sehingga huru-haranya sangat dahsyat. Setelah 40, apa 40 hari? Allahu a'lam. 40 bulan? Allahu a'lam. 40 tahun? Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini min hadis Abi Hurairah anna Nabi SAW qala ma baina an-nafkhataini arba'una. Kata Nabi, ma baina an-nafkhataini arba'una, antara dua tiupan tadi adalah 40, kata Nabi, adalah 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman. Ini yang sampaikan Abu Hurairah dengar dari Rasulullah, antara dua tiupan itu 40, kata Rasulullah. Lalu ketika Abu Hurairah bilang kepada sahabat yang lain, mereka tanya kepada Abu Hurairah, qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, apakah yang dimaksud Rasulullah 40 itu 40 hari? Qala abaitu, ya, saya abaikan. Maksudnya dia ada dua menurut para ulama. Artinya Abu Hurairah tidak tanya kepada Nabi 40 itu apa 40 hari Rasulullah, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Abu Hurairah enggak nanya. Qalu arba'una syahran, qala abaitu. 40 yang Rasulullah sebut antara dua tiupan tadi itu 40 bulan. Saya enggak tanya, kata Abu Hurairah. Qalu arba'una sana, 40 tahun. Qala abaitu, saya enggak tanya. Ya. Yakni abaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Saya enggak tanya. Rasulullah bilang antara tiupan pertama dan kedua itu ada 40. Apa 40 hari? Enggak tanya saya. 40 bulan enggak tanya. 40 tahun enggak tanya saya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu mengatakan apa yang dimaksud dengan abaitu dari ungkapan Abu Hurairah tadi, itu ada dua penafsirannya. Abaitu ay imtana'tu min bayani dhalika wa tafsirihi wa ala hadha kana indahu ilmun min dhalika ay sami'ahu min Nabi SAW. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, abaitu itu asli bahasanya dia enggan. Aku enggan. Enggan apa? Yang pertama, kata Imam Qurtubi, bisa Abu Hurairah itu sudah tahu dia tentang 40 yang Nabi bilang tadi, apa 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Tapi dia enggan menjelaskannya. Itu satu. Yang kedua, asani abaitu an as'ala an dzalika an-nabiyya wa ala hadha lam yakun 'indahu 'ilmun min dzalika. Nah, yang kedua adalah apa? Saya enggan bertanya tentang ini kepada Rasulullah, sehingga Abu Hurairah sendiri tidak tahu yang 40 tadi apa. 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Aqul, kata Syekh Muhammad Hasan ini, menurut saya ba'da arba'ina la ya'lamu haqiqataha illa rabbul alamin. Setelah 40 apa enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, karena enggak ada keterangan dari 40 hari kah?
40 bulan kah? 40 tahun kah? Setelah trompet pertama tadi ditiup, untuk tiupan yang itu membuat penduduk langit dan bumi karena dahsyatnya kiamat begitu ketakutan. Maka setelah 40 yang hanya Allah tahu itu apa, 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, ya'muru al-maliku jalla jalaluhu Israfil ay yanfukha fis suri nafkhatas sa'iq. Baru Allah perintah lagi Israfil tiup yang kedua, yang disebut dengan nafkhatus sa'iq, ya, tiupan kematian. Wa minal ulama man lam yufarriq baina nafkhatil faza' wa nafkhatis sa'iq wa ja'alahuma nafkhah wahidah. Wa qala bi anna Israfil in nafakha fis suri nafkhatal faza' sa'iqa man fil ardi wa man fis samawati illa man syaa Allah li hauli hadhihi nafkhah. Sebagian ulama menjadikan yang berpendapat 2 kali tiupan itu menggabungkan antara nafkhatul faza' dengan nafkhatul al-sa'iq, ya, karena ketika ditiup yang pertama itu saking dahsyatnya huru hara, ya, maka kemudian apa, ya, matilah orang-orang yang ada di langit dan di bumi, ya, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lakin ar-rajih min aqwalil muhaqqiqin anna Israfil yanfukhu nafkhatal faza' wa ba'da 40 la ya'lamu haqiqataha illa rabbul alamin ya'muru Allah jalla wa ala Israfil ay yanfukha fis suri nafkhatas sa'i' awil maut. Menurut para ahli yang mencoba mengkaji mendalam tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang kiamat, bahwa pendapat yang kuatnya itu 3 kali ditiup. Yang pertama disebut dengan nafkhatul faza', ya, tiupan setelah itu membuat penduduk langit dan bumi ketakutan karena dahsyatnya huru hara. Setelah itu 40 apa itu enggak diketahui, apa hari, apa bulan, apa tahun. Allah perintahkan yang kedua, Allah perintahkan kali kedua untuk ditiup lagi oleh Israfil, namanya adalah nafkhatus sa'iq, ya, atau nafkhatul maut, ya, tiupan yang membuat kemudian yang ada di langit dan di bumi mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, disebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa hadhihi hiya ats-tsalisah bi qouli ta'ala summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, di surah Az-Zumar. Di dalam ayat ini wa nufikha fis sur, ditiuplah Israfil, ya, trompet tadi, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan yang ketiga disebut dalam surah Az-Zumar ayat 68, summa nufikha fihi ukhra, sambungan itu. Setelah itu ditiup sekali lagi yang ketiga. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka waktu itu mereka sudah berdiri dari kubur-kubur mereka, ya, sudah berdiri dari kubur-kubur mereka. Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa setelah tiupan yang kedua disebut dengan tiupan maut, mematikan, tapi Allah juga sebutkan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sama dengan tiupan yang menakutkan, tapi ada orang enggak merasa, ya, ketakutan itu enggak mereka rasakan. Ini ada tiupan yang mematikan semua yang ada di langit di bumi, tapi ada lagi Allah mengecualikan. Manil mustasna, famata man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Man hadha alladhi istasnahu rabbuna jalla wa ala?
minal maut. Semua yang ada di langit dan di bumi setelah ditiup trompet yang kedua mati. Tapi Allah katakan illa man syaa Allah, kecuali yang enggak mati yang Allah kehendaki. Siapa dibuat kecuali lagi di sini? Ada Syekh Muhammad Hasan ini. Wallahu ta'ala yaqul kullu man 'alaiha fan. Surah Ar-Rahman. Wal murad bi 'alaiha fil ayah ay 'alal ardi. Summa jaa qawlu tabaraka wa ta'ala hasiman wadihan qala jalla jalaluhu kullu syai'in halikun illa wajha. Nah, ada ayat yang menjelaskan kullu man 'alaiha, semua yang ada di atas muka bumi ini fanin, akan fana. Di ayat yang lain Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul, saya katakan laqad ikhtalafa al-ulama'u fil mustathna man huwa wa qad taqaddama dhalika mujazan. Qala ba'du ahli ilmi humul malaikah. Jadi ketika ditiup trompet tadi yang kedua, matilah semua yang ada di bumi dan yang ada di langit kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ini? Sebagian ulama mengatakan para malaikat. Wa minhum man qala balhum ala wajhi tahdid, Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut wa hamalatul arsh. Ada juga yang mengatakan para malaikat, tapi hanya yang tidak mati pada tiupan trompet kedua itu adalah, tadi ada yang mengatakan para malaikat, semua para malaikat. Setelah trompet yang kedua, semua di langit di bumi mati. Kecuali para malaikat, satu pendapat yang dikecualikan Allah. Pendapat yang kedua, para malaikatnya hanya, tidak semua malaikat. Hanya yang tinggal adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, dan malaikat yang membawa arash, hamalatul arash. Wa minhum man qala bal hum al-hurul 'ain. Ada juga yang mengatakan bidadari. Wa minhum man qala bal humus syuhada li'anna syuhada ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Ada yang mengatakan orang-orang yang mati syahid. Dalam Al-Quran orang yang mati syahid itu dikatakan apa? Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka mati. Wala tahsabanna alladhina yuqtaluna atau qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Ya, sehingga ada yang mengatakan yang tidak mati itu adalah orang-orang yang mati syahid. Wa minhum man qala bal humul anbiya. Ada yang pendapat juga mengatakan para anbiya. Wa minhum man qala bal huwa Musa nabiyuna wa alaihi salatu wasallam. Ada yang mengatakan yang enggak mati itu Musa. Ya. Wastadalla man qala bidzalika bima sabata fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yang mengatakan yang enggak mati itu cuman Musa, yang lain mati semua. Itu berdalil dengan hadis Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, inni awwalu man yarfa' ra'sahu ba'da nafkhatil akhirati. Fa idza ana bi Musa muta'alliqun bil 'arsy fala adri akadzalika kana am ba'da nafkha. Nabi dalam hadis Sahih Bukhari ini mengatakan, aku orang yang pertama mengangkat kepala setelah ditiup trompet yang kebangkitan, trompet yang terakhir, yang ketiga. Aku yang pertama angkat kepala. Ya, berarti Nabi yang pertama dibangkitkan. Ya, tapi kata Nabi fa idza ana bi Musa muta'alliqun bil arash. Tapi setelah saya angkat kepala, saya tengok Musa. Ya,
itu bergantung di arasy. Musa bergantung di arasy. Fala adri akadzalika kana am ba'da nafkha. Kata Nabi, saya tidak tahu Musa itu ya dari sebelum ditiup itu udah begitu bergantung di arasy atau setelah ditiup trompet ketiga tadi dibangkitkan. Artinya kan perkataan Nabi ini mengandung sesuatu yang tidak jelas. Nabi sendiri mengatakan Nabi yang pertama angkat kepala ketika dibangkitkan. Tapi ketika Nabi angkat kepala, Nabi sudah tengok ada Musa bergantung di arasy. Nabi mengatakan, saya tidak tahu apakah Musa itu ya sebelum ditiup trompet ketiga sudah begitu atau setelah ditiup trompet dia begitu. Artinya kalau Musa sudah begitu sebelum ditiup trompet yang ketiga, berarti Musa yang enggak meninggal. Ya, tapi kalau Musa bergantung di arasy tadi setelah ditiup trompet yang ketiga, berarti Musa duluan ya dibangkitkan daripada Nabi Muhammad. Tapi Nabi sini mengatakan saya tidak tahu. Kata Nabi, ya, fala adri akadzalika kana am ba'da nafkha. Apakah Musa bergantung di arasy itu dari sebelum ditiup trompet yang ketiga kebangkitan atau setelah itu? Berarti kalau setelah itu berarti kan duluan Musa lagi. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Hasan apa? Wa ana aqul idza kana al-Mustafa la yastati an yaqta akana Musa mimman sa'iqa fa afaqa am kana mimman istasna Allah fala yanbaghi ba'da dhalika li ahadin an yaqta'a bi syai'in min hadha. Kalau Nabi sendiri enggak memastikan apakah Musa itu udah bergantung di arasy sebelum ditiup trompet ketiga atau setelahnya, maka tentu tidak ada orang lain yang lebih berhak untuk kemudian memastikan bahwa apakah yang dikecualikan Allah tadi yang tidak mati itu adalah Musa. Ya, jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini wa qad tabayyana lana kama fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqta hatta li nabiyillah Musa as-sa'iqa fa afaqa am kana mimma istasna Allah azza wa jalla. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi tadi tidak mengatakan secara tegas, bahkan Nabi mengatakan tidak tahu apakah Musa itu sudah seperti itu bergantung di arasy sebelum ditiup trompet ketiga atau setelah itu trompet ketiga. Maka kemudian qultu warada fi hadis as-sur at-tawil alladhi rawahu Abu Ya'la fil Kabir wal Baihaqi fil Ba'as wa Tabari fi tafsirihi wa Tabrani fi at-Tawalat wa ghairihim wa kullu min tariq Ismail ibn Rafi' wa huwa dha'if wa fihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada Syekh Muhammad Hasan dalam hadis yang panjang tentang trompet ini yang diriwayatkan Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Baihaqi tentang hari kebangkitan, At-Tabari dalam tafsirnya, At-Tabrani dalam At-Tawalat dan yang lain-lain, dan semua itu dari sanadnya Ismail ibn Rafi'. Nah, Ismail Rafi' ini sebagai perawi hadis oleh ulama hadis dianggap dhaif. Wa fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sejumlah tadi, walaupun ada perawi yang kemudian dilemahkan oleh para ulama, apa? Fa idza mata kullu man fis samawati wa kullu man fil ard illa man syaa Allah jaa malakul mauti ilal maliki. Nah, ini yang agak lebih jelas. Ketika sudah meninggal semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, datanglah malaikat maut kepada Allah. Berarti ya, malaikat maut yang tidak meninggal yang dikecualikan tadi. Ya. Setelah ditiup trompet yang kedua,
Ya, Al-Quran mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Matilah semua yang ada di langit dan di bumi illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki Allah, itu yang tidak mati. Ya. Lalu siapakah ulama? Beda-beda pendapat. Ada mengatakan para malaikat, ada malaikat itu dikhususkan hanya Jibril, hanya Israfil, hanya Mikail, malaikat maut yang membawa aras itu saja. Kemudian ada pendapat adalah bidadari, ada pendapat itu adalah orang yang mati syahid. Ya. Tetapi kemudian ya, Nabi sendiri ada yang mengatakan, bahkan tadi Nabi Musa satu-satunya yang enggak mati adalah Musa, dengan dalil Nabi setelah ditiup trompet yang ketiga untuk kebangkitan semua yang mati, Nabi yang pertama angkat kepala. Lalu ketika Nabi angkat kepala, Nabi tengok ada Musa bergantung di aras. Tapi Nabi sendiri tidak tahu Musa itu bergantung di situ setelah ditiup trompet yang ketiga atau dari sebelum itu. Tapi ini tadi memang Nabi sendiri aja nggak tahu, apalagi orang lain. Itu. Maka ada hadis ini yang menjelaskan ketika semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah mati, ja'a malakul mauti ilal malik faqala malakul maut ya Rab. Ya, jadi semua setelah trompet yang kedua udah mati di langit dan di bumi. Datanglah malaikat maut kepada Allah. Lalu malaikat maut berkata, ya Rab, mata kullu man fis samawati wal ardi illa man syi'ta. Mati sudah semua, kata malaikat maut, yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang engkau hendaki. Fayaqulullah jalla wa ala man baqiya. Siapa yang tersisa belum mati? Kata Allah ke malaikat maut. Jadi malaikat maut datang melapor setelah tiupan trompet berdasarkan hadis ini. Yang kedua tadi, semua yang ada di langit dan di bumi sudah mati kecuali yang engkau kehendaki. Kata Allah ke malaikat maut, siapa yang tersisa? Siapa yang tersisa? Nah, ini kan kalau mungkin orang yang ingin cari-cari kelemahan Islam, apa juga dibilang Allah Maha Tahu, kok tanya? Kok tanya siapa yang tersisa? Ya kan? Dia tidak pahami dalam bahasa Arab itu bertanya tidak makna karena enggak tahu. Ya. Man baqiya kan bukan dalam bahasa Arab saja. Dalam bahasa-bahasa kita juga kan bertanya tidak mesti tidak tahu. Tidak mesti karena tidak tahu. Betul dia memang makna dasar bertanya itu karena enggak tahu. Ya. Tapi bisa untuk makna-makna yang lain. Ya, makna-makna yang lain. Jadi misalnya orang ya datang ngancam-ngancam kita. Ya, kita udah tahu kayak mana kekuatan dia. Maka kita katakan ke dia, "Kah toh?" Nah, itu bukan karena kita enggak kenal dia. Ya. Artinya kita ingin pahamkan berkata biro kah kata jono duno. Kan kita katakan kah toh? Bukan nunggu dijawab sama dia kan gitu. Artinya, tapi kalau orang ingin mencari celah kan, kenapa Allah enggak tahu siapa yang masih tersisa? Apa juga Maha tahu? Jadi Allah tanya sama Jibril, sama malaikat maut, man baqiya? Siapa yang tersisa? Ya. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala. Ada Allah yang paling tahu. Fa yaqulu malakal maut Jibril wa Israfil wa Mikail wa hamalatul arash wa baqitu ana, yakni malakal maut. Nah, Jibril malaikat maut menjawab, yang masih tersisa belum mati itu adalah ya siapa? Jibril, Israfil, Mikail, malaikat pembawa aras, dan aku. Wa baqitu ana, aku. Fayaqulu malikul muluk jalla jalaluh. Lalu Allah, raja di raja,
itu mengatakan liyamut Jibril. Kalau begitu mati Jibril. Fayamut Jibril, matilah Jibril. Liyamut Mikail, matilah Mikail. Fayamut Mikail, liyamut Israfil, matilah Israfil. Fayamut Israfil, liyamut hamalatul arash, kemudian matilah malaikat pembawa arash. Kalau berdasarkan hadis ini yang dikecualikan tadi, setelah tiupan trompet yang kedua yang memang tiupan untuk mematikan semua, berarti yang tidak mati dikecualikan itu adalah tadi malaikat maut, Jibril, Israfil, Mikail, malaikat pembawa arash. Ya, maka ketika tadi malaikat maut menghadap Allah dan melapor, semua sudah mati. Ya, kecuali yang engkau kecualikan. Lalu Allah tanya ke malaikat maut, yang tersisa siapa? Nah, disebutlah tadi ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail, ada malaikat pembawa arash. Maka Allah kemudian ya matikan Jibril, matikan Mikail, kemudian matikan Israfil, kemudian malaikat pembawa arash. Kemudian apa? Wa yabqa malakul maut ma'a malikil muluk. Tersisalah terakhir malaikat maut. Tersisalah terakhir malaikat maut. Fayaqul malikul muluk li malakil maut, ya malakal maut wa anta khalqun min khalqi wa khuliqta lima tara famut ya malakal maut fayamutu malakal mauti wa yabqa malikul muluki. Maka ketika tersisa hanya malaikat maut, Allah mengatakan kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malaikat yang bertugas untuk mematikan, anta khalqun min khalqi, engkau adalah ciptaanku, wa khuliqta lima tara, engkau diciptakan untuk tugas yang engkau kerjakan. Famut ya malakal maut, sekarang mati engkau wahai malaikat maut. Fayamutu malakul mauti wa yabqa malikul muluki, maka matilah malaikat maut, maka tersisalah raja diraja, tersisalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabqa malikul muluki jalla jalalu wahdah, kana akhiran kama kana awalan wa kana zahiran kama kana batinan, falaysa fawqahu syai' fa huwal awwalu, falaysa qablahu syai' wa huwal akhiru, falaysa ba'dahu syai'. Maka tersisalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang huwal awwalu, Allah lah yang pertama, tidak ada apapun sebelum Allah. Huwal akhiru, dan Allah lah yang terakhir, tidak ada juga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala apapun. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, disebutkan di sini wa fi wasat hadha as-sukun al-mudhil yantaliqu sautun jalilun muhib yas'alu sahib hadha as-saut wa yujib, fama min sa'ilin ghairuhu yawma idhin wala mujib, mata ahlus sama' wal ard fayaqulu jalla jalalu limanil mulkul yawm, al mulkul yawma lil wahidillahil wahidil qahar. Ketika sudah mati semua, Allah kemudian mengatakan, tentu tidak ada yang jawab kan sudah mati semua. Kata Syekh Muhammad Hasan, limanil mulkul yawma, kerajaan hari ini punya siapa? Maka Allah sendiri yang menjawab, al mulku yawma idzin lillahil wahidil qahar. Pada hari itu kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Infitar yang ujungnya bahwa kalau di dunia ini kan ada raja-raja, ya. Ada raja-raja. Kalau negara Arab sekalian dengan ya penguasa. Ada negara yang raja sebagai lambang, kemudian penguasa lain lagi, ya. Dan di sini ya banyak raja-raja. Tapi di akhirat nanti Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan punya siapa? Kekuasaan punya siapa? Allah mengatakan al-mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Bahkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-samawati bi yamini thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ardh. Wa fi lafzi Muslim aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini, ya, Allah nanti akan mengatakan anal malik, akulah raja pada hari ini. Aina mulukul ard, mana raja-raja di bumi. Di dalam lafaz Muslim ainal jabbarun ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang ya diktator, mana orang-orang yang sombong dulu di dunia, ya, mana mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, berarti sudah trompet kedua ditiup, disebut trompet kematian. Semua yang ada di langit dan bumi mati, kecuali kalau berdasarkan hadis ini tadi adalah sejumlah malaikat. Malaikat maut, Jibril, Israfil, Mikail, dan pembawa arsy. Maka kemudian malaikat Jibril tadi menghadap kepada Allah melapor, semua udah mati kecuali yang engkau kecualikan. Siapa yang sisa? Kata Allah, disebutlah oleh Jibril tadi, oleh malaikat maut, ya, bahwa yang tersisa adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pembawa arsy, dan dia malaikat maut. Maka Allah mengatakan matilah Jibril, matilah Mikail, Israfil, pembawa arsy, dan kemudian Allah mengatakan terakhir, wahai malaikat maut, engkau adalah salah satu makhluk dan engkau kuciptakan untuk tugas yang engkau jalani. Ya, sekarang matilah kamu. Maka matilah malaikat maut. Jadi berdasarkan keterangan ini, yang terakhir mati adalah malaikat maut. Nah, kemudian Syekh Muhammad Hasan mengatakan, aqulu ba'da arba'in la ya'lam haqiqata illa rabbul alamin, yursilullahu tabaraka wa ta'ala ma'an wa yanzil 'alal ardi mataran ka attal kama fi sahihi Muslim, summa yursilullah ay qala yunzilullah mataran ka'annahu tal atau attal fatambutu minhu ajsadun nas. Nah, ini ya setelah 40 enggak tahu. Jadi antar tiupan itu 40. Tiupan pertama yang membuat alam semesta ini kemudian hancur tadi, huru-haranya dahsyat, 40. Tiupan kedua yang mematikan tadi semua yang ada di langit di bumi kecuali para malaikat, dan kemudian Allah suruh mati para malaikat yang tersisa, terakhir malaikat maut. Setelah 40 itu, nah, kemudian apa disebutkan dalam hadis sahih, Allah turunkan air dari langit. Dia tol ini adalah apa? Hujan gerimis, ya, hujan gerimis, yang kemudian air inilah yang kemudian nanti ya menghidupkan lagi manusia-manusia yang sudah mati di dalam kubur mereka. Artinya ini tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan.
InsyaAllah nanti kita akan sambung sedikit tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan manusia ini. Ya, karena waktu kita tutup dulu majlis ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.